Selanjutnya setelah kita membahas pengertian bisnis dan apa itu entrepreneur, saya berharap saudara-saudara dapat lebih membaca ya detail, mencari informasi baik itu dari internet ataupun dari sumber-sumber bacaan lainnya, sehingga Anda lebih paham pengertian bisnis dan entrepreneur. Nah, apa tujuan bisnis? Apa tujuan bisnis? Tujuan bisnis yang paling utama adalah mencari keuntungan. Jadi, ngapa kita bisnis? Nyari untung. Benar? Ya kan? Kita sering sering enggak kita ketemu dengan kawan, kemana oi? Ada loka. Atau kita sering ada bisnis enggak? Nak mana? Salah, ada bisnis. Nah, sesungguhnya bisnis itu tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Itu tujuan utama dari bisnis. Nah, selain tujuan utama, ada tujuan-tujuan lain bisnis itu. Misalnya mencukupi kebutuhan keluarga, memupuk kekayaan, ya kan? Untung, jadi kaya, punya baju harimau, ya, iya kan? Mengembangkan bakat, ya kan? Bisnis itu bakat, jadi ada jiwa, ada bakat di dalam tubuh entrepreneur. Tapi apakah semua orang bisa berbisnis? Bisa. Apakah hanya orang-orang yang punya bakat saja yang bisa berbisnis? Tidak. Karena bisnis bisa dipelajari. Karena kita semua dilahirkan sebagai makhluk sosial, dan saya meyakini bahwa kita punya jiwa bisnis di setiap diri kita pribadi. Membuat nama pribadi dan bisnisnya terkenal. Nah, ini kan bisnisnya ya. Jadi kalau ada bisnis misalnya soto Abah Opan, bahwa soto Abah Opan itu dengan berdirinya atau besarnya soto Abah Opan, maka nama pribadi keluarga Opan itu akan terkenal. Kemudian meneruskan bisnis keluarga. Banyak, ya kan? Abu Rizal Bakri melanjutkan bisnisnya dari ayahnya, seorang bisnismen dari Lampung, kemudian dikembangkan menjadi besar, menjadi perusahaan yang memiliki banyak cabang. Kemudian dari Abu Rizal Bakri dilanjutkan oleh anak-anaknya. Banyak lagi bisnis-bisnis lain yang dilanjutkan oleh anak-anaknya dalam melanjutkan bisnis keluarga. Coba nanti teman-teman mencari ya, selain Abu Rizal Bakri, coba dicari siapa saja bisnisnya merupakan bisnis yang turun-temurun, dilanjutkan dari generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Contoh lanjut misalnya Marta Tilaar, itu sekarang sudah dilanjutkan oleh anak. Ingin mencoba hal baru. Jadi bisnis itu mencoba hal baru. Dari mesin tik jadi komputer. Ya kan, dari komputer jadi laptop. Dari laptop menjadi tab. Dari telepon engkol zaman dulu jadi telepon pakai tombol. Setelah itu jadi HP. HP kemudian jadi smartphone. Terus berkembang. Jadi bisnis itu adalah mencoba hal-hal yang baru. IP dikembangkan oleh ini, cari yang baru. Ada Icon, ada Palembang Indah Mall, ada PTC dan lain sebagainya. Memanfaatkan waktu luang. Nah, saya kira ini akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah ini, jadi bisnis itu dimulai dari
memenuhi kebutuhan. Jadi tadi pengertian bisnis yang pertama saya sampaikan tadi bahwa bisnis itu adalah kegiatan orang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan. Ya kan, kebutuhan masyarakat dalam mereka mencari keuntungan. Nah, ini yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi bisnis itu dimulai dari kita melihat orang butuh apa. Saya mendirikan warung bakso karena saya yakin bahwa di sekitar tempat saya itu orang suka bakso. Saya buka bisnis sawit misalnya karena saya yakin bahwa tingkat kebutuhan sawit dunia masih tinggi. Saya tanam jagung karena saya meyakini harga jagung dibutuhkan oleh masyarakat. Ya kan, tidak mungkin bisnis itu didirikan karena didasari oleh tidak adanya keinginan masyarakat. Itu tidak mungkin, bukan bisnis teman. Menciptakan lapangan kerja, bisnis pasti menciptakan lapangan kerja karena bisnis pasti membutuhkan orang. Saya mendirikan usaha tidak mungkin tidak membutuhkan orang, pasti membutuhkan orang. Mulai dari usaha kecil pasti akan membutuhkan orang. Tukang bakso atau retail bakso itu pasti minimal membutuhkan tenaga kerja yang misalnya bagian membersihkan peralatan makan, kemudian bagian melayani dan lain sebagainya. Ikut serta dalam pembangunan ekonomi. Jelas bisnis akan membangun ekonomi bangsa. Maka dari itu semakin banyak kita mendirikan usaha, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan bangsa kita. Karena semakin banyak usaha, semakin banyak bisnis, maka semakin terbuka lapangan pekerjaan, orang dapat kerja, orang dapat gaji, dapat honor, tentu dia akan dapat mencukupi kebutuhan. Ketika orang sudah dapat honor, maka dia akan belanja, dia akan memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan itu disediakan oleh bisnis-bisnis lain. Itulah perputaran bisnis namanya, yang ikut dalam membangun ekonomi bangsa, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Jadi upaya kita memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mandiri akan menyebabkan kita mengurangi ketergantungan produk impor. Anda bayangkan bagaimana kalau seandainya baju yang saya gunakan ini tidak dibuat oleh bangsa sendiri. Jadi kita hanya tergantung pada produk-produk luar. Nak berbaju nunggu produk impor. Nah, dengan adanya kemampuan dari kita memenuhi kebutuhan masyarakat, maka tentu akan sangat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.